Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bertemu kembali dalam pembelajaran jarak jauh. Ya, bagaimana kabarnya anak-anak? Ya, semoga kalian dalam keadaan sehat semua, dan ibu juga berharap semoga pandemi ini cepat segera berlalu, segera usai gitu ya, agar kita bisa kembali normal seperti sedia kala, bisa bertemu kembali, bercengkrama kembali langsung ya, walaupun mungkin sudah terlalu nyaman dengan di rumah saja, walaupun ibu yakin kalian tidak hanya di rumah saja. Oke, sesuai dengan mata pelajaran kita hari ini, kita akan mempelajari pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan. Nah, pada hari ini Ibu akan membahas tentang pengujian dan evaluasi produk. Namun sebelumnya, agar mengundang rahmat Allah, kita memulakan dulu dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Oke, pada materi pengujian dan evaluasi produk, tentu saja kita mengetahui bahwa setiap produsen itu selalu mengharapkan produk yang mereka tawarkan memuaskan konsumen dan berkualitas baik. Nah, untuk itulah adanya pengendalian produk. Nah, pada materi ini kita akan mempelajari tata cara pengendalian produk agar tetap menjadi produk yang berkualitas dan dapat diterima konsumen. Pada bab ini, selain membahas tentang pengujian produk, kita juga akan membahas standarisasi dan sertifikasi produk serta evaluasi dan pengendalian kualitas produk. Namun, dikarenakan durasi, maka hari ini kita akan fokus kepada poin yang A saja dulu tentang pengujian produk. Oke, apa yang dimaksud dengan pengujian produk? Pengujian produk itu merupakan kegiatan penting untuk menjamin kualitas produk di pasaran. Nah, proses pengujian produk itu dapat dilakukan oleh perusahaan pembuat produk bekerja sama dengan peneliti independen atau dilakukan oleh pemerintah. Lalu pada dasarnya, mengapa sih perlu diadakan pengujian produk? Ya, dikarenakan dengan adanya pengujian produk, maka dapat diketahui keamanan dan manfaat dari produk yang bersangkutan. Selain itu, dengan pengujian produk itu dapat memberikan gambaran bahwa produk tersebut diminati konsumen, sehingga secara umum dapat menunjukkan selera pasar. Nah, di sini kita bisa lihat dari konsumen sendiri, dari sisi konsumen. Ya, pada dasarnya kita sebagai konsumen membutuhkan keamanan dan kenyamanan pada saat menggunakan sebuah produk. Ya, benar kan ya? Nah, untuk itu diperlukan adanya pengujian produk agar nilai dan daya guna produk terjamin aman dan tentu saja berkualitas. Dengan kata lain, mungkin pengujian produk ini merupakan sebuah strategi dalam meningkatkan perlindungan konsumen terhadap kegiatan propaganda produk. Nah, lalu di sisi produsen, bagi produsen, hasil pengujian produk itu berguna dalam mempersiapkan dan untuk mendapatkan hak paten atas produknya. Selain itu, pengujian produk ini dapat digunakan sebagai persyaratan dalam peluncuran produk baru, dan hasil pengujian produk dapat digunakan sebagai rujukan yang tepat agar mendapatkan lisensi untuk proses produksi dan penjualan. Oke, kita lanjut. Yang kedua, tujuan pengujian produk. Ada beberapa tujuan, atau secara umum ya pengujian produk itu dilakukan untuk memenuhi beberapa tujuan. Nah, di sini
Ibu sebutkan saja 3. Yang pertama adalah memastikan bahwa produk tersebut telah memenuhi persyaratan spesifikasi, regulasi, dan kontrak sebuah produk. Lalu yang kedua, memastikan bahwa produk sudah berjalan pada jalur yang semestinya melalui pembuktian demonstrasi produk. Yang ketiga, menyediakan data standar bagi kepentingan ilmiah, teknik, dan kegiatan penjaminan mutu lainnya. Lalu ada juga tujuannya menetapkan kesesuaian produk dengan penggunaan akhir, dan kalian bisa cari ini aja ya, referensinya yang lain apa saja yang menjadi tujuan pengujian produk tersebut. Kita lanjut pada kegunaan pengujian produk. Para ahli riset pemasaran mengatakan bahwa pengujian produk itu merupakan satu-satunya penelitian pemasaran yang paling berharga bagi perusahaan. Ya, besarnya nilai pengujian produk bagi perusahaan itu ditunjukkan oleh banyaknya gunaan pengujian produk. Ada beberapa kegunaan dari pengujian produk. Ya, di sini yang pertama, produk itu akan lebih unggul dibandingkan dengan produk pesaing. Ya, yang kedua, kegunaannya bisa meningkatkan kinerja produk dan tentu saja di sini kepuasan pelanggan. Lalu yang ketiga, dapat mengkaji kekuatan dan kelemahan produk pesaing. Yang keempat, menghemat biaya produksi dengan tetap mempertahankan keunggulan produk, dapat mengukur efek penuaan pada kualitas produk dalam penyimpanan, lalu memberikan panduan yang tepat terkait efek harga, nama merek, atau kemasan kualitas produk, serta bisa mampu memberikan panduan pada penelitian dan pengembangan produk baru dan peningkatan produk yang sudah ada. Dapat memantau kualitas produk dari berbagai pabrik dari tahun ke tahun dan juga jalur distribusinya, serta dapat memberikan gambaran daya terima konsumen terhadap produk. Itu kita lanjut kepada keuntungan pengujian produk. Ya, apa sih keuntungan bagi perusahaan yang selalu melakukan pengujian terhadap produk-produknya? Bagi perusahaan yang selalu melakukan pengujian terhadap produk-produknya, maka produk yang dihasilkan tentu saja akan lebih berkualitas ya dibanding dengan produk pesaing yang tidak melakukan pengujian produk. Nah, selain keunggulan produk tersebut, ya sebenarnya masih banyak keuntungan dari pengujian pabrik. Ya, ini ada beberapa keuntungan yang didapat dari kegiatan pengujian produk. Yang pertama, menjajaki strategi pemasaran. Ini dengan dilakukannya pengujian produk itu, maka secara tidak langsung kegiatannya bisa untuk menjajaki strategi pemasaran. Itu. Lalu yang kedua adalah memberikan umpan balik yang tak terduga. 3. Gunaan yang ketiga, upaya mengatur strategi merek dan dapat membantu produsen mencermati kesalahan. Itu ya. Lalu yang kelima, siapa saja sih pihak-pihak yang berperan dalam pengujian produk? Di sini ada 3 pihak yang berperan dalam pengujian produk. Yang pertama adalah pemerintah, yang kedua produsen produk atau perusahaan itu sendiri, dan yang ketiga adalah organisasi konsumen. Ya, secara umum peran pemerintah dalam pengujian produk yaitu dengan mengeluarkan undang-undang yang mewajibkan produsen menjelaskan kegunaan produk dan menjamin keamanan produk mereka. Lanjut ke produsen. Peran produsen itu dalam pengujian produk menyediakan produk dan layanan sesuai dengan standar industri, dan di sini perannya organisasi konsumen sebagai perwakilan kepentingan konsumen kepada produsen pemerintah. Itu. Lalu yang keenam, persyaratan pengujian produk. Apa saja sih yang menjadi persyaratan yang harus dipenuhi agar pengujian produk itu benar-benar akurat dan dapat diterapkan? Di sini ada 6, ada 7 persyaratan yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah pendekatan sistem. Nah, yang metode dan prosedur pengujian produk itu harus melalui sistem yang standar. Lalu yang kedua, data normatif. Yang ketiga, perusahaan penelitian yang sama. Ada baiknya produsen itu menggunakan satu perusahaan riset untuk melakukan semua pengujian produknya.
Lalu yang keempat, uji lingkungan nyata. Yang kelima, populasi sampel dan relevan. Yang keenam, variabel kritis. Dan kedelapan, tindakan konservatif. Nah, kita lanjut ke jenis-jenis pengujian produk. Oke, pengujian produk itu pada dasarnya dibedakan ke dua jenis. Ada dua jenis, ke dalam dua jenis, yaitu yang pertama pengujian lihat dan pegang, yang kedua uji penggunaan. Oke, untuk untuk jenis pengujian lihat dan pegang. Ini jenis pengujian ini digunakan untuk menguji aspek visual dan tekstur sebuah produk. Pada umumnya, pengujian ini dilakukan apabila suatu produk tidak akan melalui proses pengujian lebih lanjut. Nah, namun kalau untuk jenis pengujian produk yang tentang uji penggunaan, nah pada jenis ini konsumen itu akan diberikan sampel produk uji atau contoh produknya tersebut, lalu nanti contoh produknya itu akan dipakai atau digunakan oleh konsumen dalam kegiatan atau kebutuhan sehari-hari ya, tester gitu ya, dalam periode waktu tertentu. Setelah penggunaan dalam periode waktu yang ditetapkan, nah konsumen lalu diminta pendapatnya terkait apa saja manfaat, lalu kenyamanan dan keamanan dalam penggunaan produk, atau bahasa kerennya tuh ya testimoni lah dari hasil tester tersebut. Tuh mungkin bisa dipahami. Selanjutnya yang kedelapan adalah metode pengujian produk. Ada beberapa banyak metode yang dapat digunakan dalam proses pengujian produk. Ada di sini yang pertama itu ada yang dikenal dengan monadic testing. Itu pengujian produk yang meminta setiap responden itu untuk mencoba satu produk dan kemudian mengisi daftar pertanyaan yang bersifat penilaian terhadap produk. Pengujian ini itu merupakan metode terbaik untuk pengujian produk. Ya, ini kelebihannya yang pertama ya bisa menghilangkan interaksi antar produk sebagaimana yang terjadi dalam uji perbandingan berpasangan. Lalu mencerminkan pemakaian produk dalam kehidupan sehari-hari. Lalu yang kedua nih, metode namanya sequential mosaic design. Aduh, susah banget ya namanya. Atau monadik berurutan. Ini desain pengujian produk yang meminta setiap responden itu untuk mencoba dua produk secara berurutan. Pada pelaksanaannya, penguji atau responden ini menggunakan satu produk dan memberikan penilaian terhadap produk tersebut. Ya, kemudian menggunakan produk kedua dan menilainya. Nah, desain ini itu mencakup pengukuran yang sama sebagaimana pada uji monadik pada setiap produk, sehingga dapat diterapkan secara baik dalam beberapa pengujian produk. Lalu metode yang ketiga adalah fair comparison design, atau desain perbandingan berpasangan. Nah, ini desain pengujian produk yang meminta konsumen itu untuk menilai dua produk dan menentukan produk mana yang lebih baik. Jadi dibandingkan yang mana nih dari dua produk itu yang baik. Nah, desain pengujian ini bersifat membandingkan. Nah, uji perbandingan berpasangan ini menggambarkan proses pemilihan produk oleh konsumen dalam kehidupan sehari-hari. Lalu metode yang keempat adalah proto-monadic design. Nah, ini desain proto-monadic ini melibatkan dua produk yang akan diuji oleh setiap responden. Produk diuji satu persatu. Pada produk pertama penilaian berdasarkan pengukuran monadik, lalu sedangkan produk yang kedua penilaiannya secara preferensi, baik secara keseluruhan maupun untuk atribut tertentu. Desain pengujian produk ini digunakan untuk menguji perubahan produk untuk pengujian yang kompetitif. Desain proto-monadik ini memberikan pengukuran produk tunggal yang ketat dan peringkat preferensi. Sebagian besar para ahli berpendapat bahwa pada saat ada perubahan pada sebuah produk, maka produsen perlu mengukur preferensinya untuk melihat seberapa besar sih kemungkinan produknya tersingkir dari pasar. Ya, mungkin
Itu saja untuk hari ini. Ya, kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Ya, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.